Pernah dengar sih Kang. Nggak pengen gabung gitu ke permainan tradisional yang di sana? Oh, kelihatannya nggak asik. Selamat siang pemirsa, saya Ananda Salwadavina akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dalam program Aruba TV. Perubahan sosial adalah proses yang menghasilkan perbedaan atau perubahan pada sistem sosial. Hal ini sering terjadi karena adanya interaksi antar masyarakat sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Contoh dari perubahan sosial adalah beralihnya masyarakat pada games online sehingga permainan tradisional dilupakan. Berikut adalah liputannya. Permainan tradisional itu kayak egrang, gerobak sodor, gitu guys. Agak pernah sih, kan sekarang banyak game seru di HP gitu. Mungkin dulu sering kok. Bentangan itu nggak pernah dengar sih karena dulu nggak pernah main itu. Menurut wawancara tadi, ternyata warga sudah tidak bermain permainan tradisional. Bahkan pemahaman tentang permainan tradisional pun sedikit. Padahal permainan tradisional merupakan permainan yang berasal dari budaya masyarakat setempat dan bersifat turun-temurun. Dulu permainan tradisional dimainkan oleh masyarakat sebagai cara mereka menghabiskan waktu. Tapi kini, semuanya berubah akibat hadirnya teknologi. Untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, kami sudah terhubung dengan Reva. Silahkan. Baik, saya Reva. Saya sedang berada di wilayah SMAN 25 Bandung. Ada seorang siswi yang sedang bermain background sendirian. Permisi, Kak. Iya, Aku sedang bermain background. Gimana sih perasaannya bermain permainan tradisional ini? senang sih, cuman aku juga sedih soalnya aku mainnya sendiri. Soalnya teman-teman aku pada main gadget. Apakah kakak tidak tertarik dengan teknologi sekarang? Tertarik, tapi aku lebih suka main ini karena lebih simple aja. Terima kasih ya kak. Kita beralih ke mereka nih. Kayaknya lagi asik banget main gadgetnya. Permisi kak, boleh tanya? Boleh, Lagi Kak. pada main game, lagi pada main apa nih? Mobil aja kak. Saya ganggu gak nih? Bentar kak. A few moments later. Boleh belum nih kak? Boleh kak, tapi sambil main ya. Oh iya, saya mau tanya-tanya sedikit. Kenapa sih kalian suka game online? Soalnya seru aja gitu, terus bisa dapet teman lewat game, ngerti otak juga buat atur strategi, terus mainnya bisa kapan aja dan di mana aja. Nggak pengen gabung gitu ke permainan tradisional yang di sana? Ah, kelihatannya nggak asik, mending lagi sering lebih menantang. Biasanya berapa jam sih kalian main kayak gini? 2 jam buat pemanasan, 3 jam buat mode serius, 2 jam lagi pendinginan. Kadang ada jam tambahan lagi sih buat latihan biar makin pro. Oh gitu. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Ya kak. Baik pemirsa, itulah liputan saya tentang keadaan akibat perubahan sosial. Kembali ke studio. Terima kasih. Ternyata banyak ya yang sudah meninggalkan permainan tradisional ini. Tapi apa sih faktor dan dampak dari perubahan sosial ini? Dengan ini kami telah mengundang salah satu narasumber yang merupakan ahli sosiologi dari UI. Halo Kak Siva, apa kabar? Halo, sebenarnya saya lagi sakit karena flu, jadi suara saya agak sedikit serak, tapi gak apa, wawancaranya dilanjutkan saja. Oke, langsung pertanyaannya ya. Kira-kira apa sih faktor penyebab munculnya hal ini? Kalau membahas soal faktor penyebab dari munculnya game online ini, tentu faktor utama dan paling penting itu karena perkembangan teknologi yang semakin pesat gitu ya. Apalagi adanya handphone, internet yang memadai, bahkan AI ya, itu tuh lebih digunakan oleh para pelaku bisnis untuk meraup keuntungan lebih banyak gitu. Caranya bagaimana sih? Nah, tentu dengan menghadirkan game online dengan banyak fitur yang menarik sehingga para masyarakat itu menjadikan game online sebagai hiburan di kala senggangnya. Selain itu juga mungkin karena udah nggak ada lahan lagi di Indonesia ini dan para orang tua kurang mengenalkan permainan tradisional kepada anaknya, karena kan zaman sekarang itu anak-anak sering langsung diberi HP gitu ya kalau misalnya anaknya nangis, dan
jarang diberi kesempatan untuk bermain di luar juga. Jadi permainan tradisional semakin dilupakan karena mungkin menurut mereka udah nggak zaman, udah kolot, dan juga udah apa ya, kayak udah nggak menghibur lagi lah untuk mereka gitu. Lalu dampak yang ditimbulkannya apa saja ya? Apakah ini harus dicegah atau ditangani atau bagaimana? Sebenarnya bermain game online itu tidak berdampak negatif atau tidak berbahaya apabila kita bermain secukupnya, sekitar maksimal 2 jam sehari. Tapi jika sudah kecanduan atau bermain secara berlebihan hingga mengganggu kegiatan kita sehari-hari, sekitar lebih dari 3 atau 4 jam dalam sehari, tentu dampak negatif akan muncul karena biasanya kita itu lupa waktu, seperti lupa makan, lupa beribadah, lupa tidur, atau lupa belajar. Oleh karena itu, kesehatan tubuh dan mental kita pun ikut terganggu karena tubuh kehilangan arah akibat jadwal hidup kita yang berantakan. Contohnya, ketika malam hari seharusnya kita itu tidur selama 8 jam, tapi karena sudah kecanduan, bisa saja orang tersebut bermain game online hingga pagi. Oleh karena itu, saat beraktivitas, dia merasa kelelahan dan tubuhnya tidak fit gitu. Selain itu, dampak negatif lainnya adalah bisa saja kemampuan berinteraksi dengan orang lain secara langsung jadi menurun, karena sekarang banyak sekali para anak muda yang berkumpul tapi mereka itu memegang handphone atau sibuk dengan dunianya sendiri. Oleh karena itu, ini sangat disayangkan karena tidak ada interaksi sosial secara langsung yang terjadi. Oleh karena itu, perubahan sosial ini harus dicegah dan ditangani dengan baik oleh masyarakat karena sangat merugikan. Sehingga di sini peran orang sekitar seperti peran orang tua, teman, bahkan pemerintah itu sangat dibutuhkan untuk menanggulangi hal tersebut. Tapi di sini saya tekankan bahwa tidak selamanya game online itu berdampak negatif apabila kita bermain secukupnya. Oleh karena itu, kami sudah mengundang Kak Seto sebagai psikologi dan Ketua Lembaga Perlindungan Anak. Saya mau bertanya, menurut Kak Seto nih, peran orang tua atau bahkan pemerintah dibutuhkan nggak sih untuk penanganan hal ini? Jadi begini, perubahan tersebut sudah tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, peran mereka sangat berpengaruh untuk mengedukasi para pelaku agar tidak kecanduan game online dan sehat dalam bermain. Karena apabila sudah kecanduan, banyak hal negatif yang bisa berpengaruh pada anak yang kecanduan main game online. Kemudian, pemerintah juga sedang menggarap kebijakan-kebijakan untuk mengurangi game online. Dengan pemerintah mempromosikan permainan tradisional melalui festival-festival agar anak-anak bisa bermain game permainan tradisional, permainan yang sudah ada sejak lama. Oke, terima kasih kepada narasumber yang sudah menerima panggilan dari kami. Semoga informasi yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Jadi pemirsa, sudah sepatutnya kita terus melestarikan permainan tradisional karena ini merupakan salah satu warisan budaya yang sudah ada sejak lama. Oleh karena itu, jangan sampai hilang seiring dengan perkembangan zaman. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa melestarikannya? Demikian informasi yang dapat kami sampaikan kepada Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ananda Saudavina pamit undur diri.